berwudu, apakah itu disengaja atau tidak disengaja, maka kita tetap disunatkan mengucapkan bismillah selama wudu kita belum selesai. Qabla faroghihi fayaqulu, mongko ngucap sapa mutawaddi bismillahi fi awalihi wa akhirihi, ing lafat bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Jadi kalimat yang diucapkan tidak bismillahirrahmanirrahim, tapi bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Kama yusannu kaya oleh den sunataken apa al ityanu nekaaken biha kelawan tasmiyah fi asnail akli ing dalem tengahe mangan wasurbilan nginum. Seperti halnya kita juga disunatkan pada saat makan tapi lupa belum membaca bismillah, di tengah-tengah makan kita disunatkan membaca bismillahi fi awalihi wa akhirihi, sama. Demikian pula pada saat minum. Jadi kalau puasa seperti ini, kita dengar azan maghrib, oh sudah masuk waktunya maghrib, lari saja minum tanpa ingat bismillah. Kalau di tengah-tengah minum kita ingat, maka kita ucapkan bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Idza tarokaha, ari kalane tinggal sapa man ing bismillah awalahuma ing dalem kawitane aklun lan surbun. Jadi sama. Berarti pekerjaan yang lain juga demikian. Kalau kita lupa di awalnya, di tengahnya saja kita ucapkan bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Idza tarokaha, ari kalane tinggal sapa man ing bismillah awalahuma ing dalam kawitane aklun lan surbun. Walau amdan, senajan nyejo, bahkan ini dikuatkan dengan istilah walau abdan, walaupun kita meninggalkannya itu disengaja. Misalnya kelamaan membaca bismillah, langsung aja makan. Itu di tengah-tengah tetap disunatkan. Liamrihi krana perintah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono ityan. Ini alasannya karena Rasul juga tetap memerintahkan untuk membaca bismillah walaupun di tengah-tengah melakukan pekerjaan karena di awalnya belum mengucapkan bismillah. Lakinil waridu, tetapi ini utawi kang tumeka fi hadis Tirmidzi ing dalam hadis Imam Tirmidzi wa ghairihi lan liyane Tirmidzi, iku awaluhu wa iku awalahu wa akhirahu, lafat awalahu wa akhirahu. Tadi kan disebutkan fi awalihi wa akhirihi. Tapi untuk hadis yang lain itu kalimatnya tidak ada fi-nya. Langsung awalahu wa akhirahu. Jadi bismillah awalahu wa akhirahu. Itu kalimat yang disebutkan dalam hadis. Biiskoti fi kelawan gugurakan huruf fi. Jadi huruf fi-nya dihilangkan. Amma ba'da faragil wudu'i, anapun utawi ing dalem sakwuse rampunge wudu iku falayati, mongko ora nekani sapa mutawaddi biha kelawan tasmiyah. Ini kelanjutannya. Tadi kan kalau kita di tengah-tengah melaksanakan wudu atau makan atau lain-lain, kita disunatkan membaca bismillah fi awalihi wa akhirihi atau bismillahi awalahu wa akhirahu, sama saja. Yang penting kita masih melaksanakan wudu atau yang lain. Tapi kalau sudah selesai kemudian ingat, tadi saya wudunya tidak membaca bismillah. Kalau seperti itu, fala ya'ti biha, maka kita tidak mengucapkan bismillah. Sudah terlambat, itu saja. Tapi yang jelas dalam hadis yang lain, kalau kita tidak mengucapkan bismillah dalam melakukan sesuatu yang baik, itu dihukumi kurang sempurna. Disilahkan dengan akto'u juga bisa.
Karena memang hadisnya seperti itu. Jadi terpotong. Wa kadzalan kelawan kaya mengkono-mengkono layakti ba'da farogil akli ing dalem sause rampunge mangan wasurbi lan nginum alal aujahi miturut ing atase kaul kang kuat wajahi. Jadi makan selesai, minum juga selesai, tadi belum bismillah, ya sudah tidak usah dipikirkan lagi. Summa ba'da tasmiyati nuli ing dalem sause niat al makrunati kang den barengaken apa tasmiyah biniati klan niat gosala mongko masuh sapa mutawaddi al kafaini ing epek-epek loro. Ini kelanjutan dari prosesi yang dilakukan oleh Kiai Musonep. Jadi siwakan tadi, kemudian bismillah, terus niat bersamaan dengan membasuh telapak tangan. Tujuannya untuk mensucikan telapak tangan agar nanti kalau digunakan untuk mengambil air dibasuhkan ke wajah tidak menjadi najis. Ilal ku'aini tumeka maring ugel-ugel. Jadi membasuhnya telapak tangan sampai pergelangan. Wa illam yakum senajan ora tangi sapa mutawaddi minan naumi saking turu. Ini penguatan disuruhnya membasuh telapak tangan walaupun kita tidak bangun dari tidur. Kenapa ada qoyid seperti itu? Karena kalau tidur kan kita tidak tahu apa yang kita kerjakan, tangannya kemana itu juga tidak tahu. Tahu-tahu sudah bangun. Kalau tangannya melakukan sesuatu yang menimbulkan najis kan tidak tahu. Makanya di sini sangat dikuatkan membasuh telapak tangan kalau kita setelah tidur. Tapi kalau kita tidak setelah tidur tetap disunatkan untuk membasuh telapak tangan. Tujuannya mendapat kesunatan tadi. La aroda kang orang ngarepaken sapa mutawaddi idkholahuma ing manjengaken kafain al inaa ing wadah. Bahkan juga tidak menghendaki memasukkan kedua telapak tangan ke dalam tempat air karena memang pancuran. Itu juga tetap disunatkan. Ini penguatan. Kalau membasuh tangan sebelum melakukan wudhu itu disunatkan. Keadaan apapun setelah tidur ataupun tidak setelah tidur akan digunakan untuk dimasukkan ke air ataupun tidak itu tetap disunatkan ghuslul kafain. Wala sakalan ora ana mamang wala sakalan ora mamang sapa mutawaddi fituhrima ing dalam sucine kafain. Kemudian juga tidak punya keraguan kalau tangannya itu suci. Jadi dari wa illam yakum sampai terakhir ini untuk penguatan betapa pentingnya membasuh dua telapak. Walaupun kita yakin tidak najis karena baru saja mandi misalnya, itu tetap disunatkan ghuslul kafain. Walafdalu utai kang luwih utama iku ghusluhuma masuh karone kafain ma'an kalih bareng. Kemudian yang paling bagus membasuh telapak tangan itu bersamaan. Jadi kalau bersamaan itu bisa saling membersihkan antara tangan yang satu dengan tangan yang lain. Wa marrolan wus liwat apa annal muradda teman sune kang den karepaken bitakdibin niati kelawan dengenaken niat al makrunati kang den barengaken apa niat bitasmiyati kelawan maca bismillah ala ghuslihima ing atase masuh karone kafain alladzi asaro kang ilahi maring alladzi sapa al musannifu kai musannaf
Bisumma kelawan lafat summa iku takdimuhan dingenaken niat alal farogi ing atase rampunge minhu saking waslun. Kemudian tadi sudah dijelaskan di awal yang dimaksud dengan mendahulukan niat yang bersamaan dengan bismillah terhadap membasuh telapak tangan yang diistilahkan dengan summa itu adalah mendahulukan niat sebelum selesainya membaca, sebelum selesainya membasuh telapak tangan. Tadi sudah dijelaskan seperti itu. Jadi tidak harus niatnya sunat membasuh tangan itu dari awal sekali, tidak. Yang penting pada saat membasuh telapak tangan belum selesai, kemudian kita bismillah dan niat, itu juga sudah cukup. Sudah dikatakan niatnya mendahului, karena yang dihitung nanti pada saat membasuh tangan setelah niat. Jadi itu yang dihitung. Makanya tetap dikatakan mendahului membasuh tangan niatnya. Fa'ilam yatayakon. Tadi sudah yakin kalau tangannya suci, tetap disunatkan untuk membasuh telapak tangan. Kemudian fa'ilam yatayakon, mongko lamun ora yakin, fa'ilam yatayakon mongko lamun ora yakin sapa mutawaddi tuhrahuma ing sucine kafain, tangannya tidak yakin karena baru tidur misalnya. Biantarot dada gambare ento mamang sapa mutawaddi fihi ing dalem tuhrun alas sawai ing atase podo aula utawa ora alas sawa. Tidak yakin, yang penting tidak yakin kalau tangannya itu suci. Bagaimana hukumnya kalau tidak membasuh telapak? Kuriha monggoden makruhaken lahu kedue mutawaddi apa ghamsuhuma nyelupaken kafain filma ing dalem banyu alkolili kang kidek apa mak. Hukumnya makruh, tapi airnya tetap mustakmal, airnya tetap mutlak, belum mustakmal, karena najisnya tidak yakin. Jadi yang bisa menjadikan najis itu kalau yakin. Ini kan tidak yakin. Tarot dada ala sawa au la. Jadi kuriha. Asal yang dimasuki tangan tadi air yang sedikit. Dunal kasiri ora banyu kang akeh. Maksudnya kalau airnya banyak, satu kolam besar, ada beberapa kolah misalnya, itu kita masuki tangan yang kita tidak yakin kesuciannya, tidak menimbulkan kemekruan. Jadi tidak bermasalah. Wafimai'in maksudnya juga kuriha. Wafimai'in lan ing dalem perkara kang encer. Misalnya minyak. Tangan kita tidak yakin suci, kemudian kita mencelupkan tangan ke dalam minyak. Itu hukumnya juga makruh, tidak menjadikan najis. Kalau yakin najis, jelas menjadi mutanajis. Wa fi ma'in lan ing dalem perkara kang cuwer, wa ing kasura senajan akeh apa ma'iun. Jadi beda. Kalau air itu yang dihukumi makruh, air yang sedikit. Kalau air banyak tidak makruh. Tapi untuk perkara yang encer apapun bentuknya, santan misalnya atau yang lain-lain, itu hukumnya makruh. Apakah itu sedikit ataupun banyak. Qabla ghuslihima ing dalem sadurunge masuh karone kafain salah samarotin kelawan telung ambalan, asal memasukkannya yang dihukumi makruh tadi sebelum membasuh telapak tangan.
Kalau salah samarotin, ini pengertiannya juga agar mendapat kesunatan. Sebenarnya dibasuh sekali sudah cukup, tidak harus sebanyak 3 kali.